bentar. Oke, bareng-bareng aja kalian ya. Boleh? Oke, semua? Yuk. Saya Bobon Santoso bersama rekan-rekan Pestor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga kita semua dilimpahkan karunia dan keberkahan dari Allah. Amin. Om Bobon, momen Idul Adha sendiri di mata Om Bobon tuh gimana sih? Momen Idul Adha sendiri jadi adalah momen yang sangat indah, sangat spesial ya. Jadi di mana kita selalu diingatkan untuk selalu berbagi dengan saudara-saudara kita yang memang kurang mampu, selalu diingatkan untuk selalu melihat ke bawah. Jadi ini suasana yang sangat spesial setiap tahunnya. Bang, kenapa sih Bang, ibaratnya awal mula ide masak besar sendiri mungkin awalnya seperti apa? Awal mula ide masak besar sendiri tentunya dari konten kita yang bereksperimen makanan. Awal mulanya karena kita mubazir makanan ya, jadi kayak kebuang-buang. Ya udah kita coba deh, kita olah makanannya supaya lebih bermanfaat tentunya, karena kita juga sakit hati pas kita ngeliat makanan kita ini nggak bermanfaat. Akhirnya setelah kita coba masak, diminati masyarakat, ya sampai sekarang alhamdulillah. Abang sendiri kan ibaratnya yang disebut kuali merah Semarang ingin di banyak seluruh Indonesia dari ujung Merauke sampai Sabang. Mungkin bisa tercetus seperti itu. Gimana Bang? Jadi awalnya karena kita masak-masak, biasanya base kita kan di Bali atau kita keliling-keliling kayak di Jawa, Kalimantan. Jadi kita pengen bikin satu misi di mana memang misinya lebih terkonsep dari Merauke hingga ke Sabang. Kita masuk ke daerah-daerah pelosok, daerah-daerah yang memang membutuhkan. Jadi bukan sekedar masak saja, tapi kita datang ke sana untuk berbagi kebahagiaan. Dan paling utama yaitu kita merajut kebinekaan, karena Indonesia ini kan kaya dengan suku dan budayanya. Kita bukan cuma tinggal di Jawa dan kita cuma tahu Jawa, jadi kita punya wadah yang bisa mengekspresikan saudara-saudara kita di timur. Suka-dukanya seperti apa Bang? Kerja saat masak dengan kuali yang pasti kan berbeda dengan kuali yang standar. Jadi kalau suka sih pasti suka banget, karena setiap daerah, setiap wilayah itu ceritanya baru dan kisahnya itu berbeda ya. Dari situ kita juga banyak belajar bahwa justru perbedaan ini adalah kekayaan kita. Jadi kalau untuk dukanya juga tentunya ternyata kita pas begitu masuk ke pelosok kita menemukan banyak hal-hal yang nggak pernah kita lihat. Mungkin dari daerah-daerah timur tertinggal 50 tahun dibandingin perkembangan kita di Jakarta, dan itu masih terjadi di Indonesia Timur. Kesulitannya mungkin saat memasak seperti apa? Kesulitannya kalau memasak itu, masak sebenarnya tidak terlalu sulit. Cuma karena di wilayah-wilayah yang kita nggak kuasai, kita bukan wilayah yang biasa kita tahu di sana, mungkin cari bahan-bahannya yang agak susah. Karena kan kita masaknya porsi besar, nggak mungkin kalau 1-2 porsi masih gampang. Jadi pasar juga sangat jarang, ada pasar pun juga bahan bakunya juga sangat tidak memadai. Kesulitannya paling seperti itu. Oke, kalau untuk hari ini nih bekerja sama Bang Putra kan lagi nggak di Jakarta, Ya. lagi di juga ada. Itu gimana sih awalnya Bang bisa akhirnya kerja sama Bang Putra? Kalau sama Bang Putra sendiri memang udah sering kontak-kontakan, tapi uniknya kita belum pernah ketemu nih. Jadi cuma dari sosial media saling sapa-sapaan dan sering diajak juga untuk kolaborasi, cuma belum kesampaian. Alhamdulillah pas ada waktu kosong di jadwal kosong ini diajak sama rekan-rekan Pestor, gimana kalau kita masak-masak, kenapa tidak? Karena kan tentunya ini pahala buat kita semua nih. Terima kasih buat Pestor, Bang Putra yang udah ngajak saya dan tim buat mendapat pahala hari ini. Alhamdulillah. Doanya buat Bang Putra sendiri Bang yang lagi naik haji Bang. Gimana? Doanya sendiri buat Bang Putra yang lagi naik haji. Doanya tentunya doa terbaik buat Bang Putra, terus menjadi inspirasi buat kita semua dan terus menebarkan kebaikan. Dan katanya pernah didonasi juga sama Bang Putra sampai 1,2 Ya. atau 1,5. Iya, jadi itulah uniknya sosok Bang Putra ya. Jadi kita juga nggak nyangka dan kita memang nggak minta, tapi memang begitulah Bang Putra. Jadi tiba-tiba donasi, total donasi yang dia santunkan buat saudara kita untuk misi di Kuali Merah Putih Indonesia Timur itu senilai 1,2 miliar. Bang Bobon, kira-kira masak sebesar ini berapa jam ya? Masak sebesar ini kurang lebih 2 jam. Jadi kalau untuk sebenarnya kita kan masak rendang. Rendang itu kan otentiknya bisa 5 jam sampai 7 jam. Ngaduknya lama. Tapi karena nggak mungkin kita minta warga nunggu sampai 5-6 jam cuma buat masakan kita, ya mungkin rendang kali ini agak basah. Jadi nggak seotentik rendang di Padang, tapi bumbunya bumbu rendang, rasanya rasa rendang seperti itu. Melihat program hari ini nih ramai banget.
Catwalk hari raya banget, terus Bang Putra nggak ada di sini. Ini sama aja menyampaikan nggak sih kemauan Bang Putra kalau berbaginya ternyata tersampaikan gitu oleh orang-orang ini? Pasti, amin. Dan luar biasa tersampaikan. Semoga ini menjadi amal kebaikan buat kita semua, buat Bang Putra juga, panjang umurnya, sehat selalu tentunya. Belum pernah ketemu tapi udah bisa ketemu chemistry-nya, ngejalin Ya. kerjasama berkali-kali itu gimana Kak Bobon? Nah itu nggak tahu nih, ini misteri dari Tuhan nih ya, dari Allah nih ya. Walaupun belum pernah ketemu, tapi kita kerjasamanya sudah cukup sejauh ini luar biasa. Bang, ada rencana collab lagi nggak sih Bang sama Bang Putra? Pasti Boleh kita dibocor itu Bang? pasti nanti kedepannya collab lagi. Pasti tungguin aja nanti. Siapa tahu Bang Putra nanti ikut ke Papua juga kan, sama adik-adik PS Store kita di sini. Siap ke Papua. Nah ini juga siap. Bang, ini kali ketiga kan abang masak 1000 porsi. Paling banyak berapa sih bang abang yang buat? Kita pernah masak sampai 5.000 porsi, tapi nggak satu kuali, kita pakai 3 kuali. Jadi sebenarnya kita bisa mampu masak untuk 10.000 porsi juga bisa. Tapi dengan catatan kuali kita bawa lebih. Karena kita punya kuali ini total 15. Jadi mungkin harus 3 sampai 5 kuali masaknya. Dan makanan paling sulit yang dibuat apa? Selama abang masak. Hampir semuanya mudah. Cuma ya tergantung wilayah kita masak ya. Apakah sumber daya alamnya cukup buat kita? Paling kebanyakan kita berbenturan dengan akses ya. Akses kayak di Papua itu kan aksesnya tidak mudah. Jadi bayangin kita bawa kuali 2 meter tapi harus keliling Indonesia, itu yang ada. Tapi disebut dengan chefnya masyarakat. Gimana nih? Chef rakyat Indonesia. Iya, chef chef rakyat Indonesia. Gimana tanggapan abang? Oh ya, keren dong. Alhamdulillah dapat titel seperti itu kan. Jadi memang kita masak buat masyarakat kita, rakyat Indonesia, tanpa ada perbedaan golongan, semua satu kuali kita menikmati bersama. Bang Bobon terakhir dong, ada pesan nggak sih buat teman-teman yang pengen berbagi tapi mereka ngerasa kayak cukup atau enggak ya, atau mereka ngerasa belum percaya diri gitu untuk berbagi? Oke. Jadi kalau untuk berbagi kita jangan pernah nilai takaran cukup apa enggak. Yang paling utama tentunya niatan. Mau kecil, mau besar sesuai dengan kemampuan kita. Karena setiap orang kan beda rezeki, beda cara berbagi juga. Jadi jangan pernah misalnya underestimate tentang berbagi kita terlalu sedikit atau apa, tapi sesuailah dengan kemampuan kita. Dan yang paling utama tentunya tulus ikhlas. Thank you.